dari proses itu lu bisa evaluasi apanya nih. Lu punya circle pertemanan, lu punya ada teman-teman lain lagi yang saling support, yang nggak support ya udah biarin aja gitu kan. Nah dari proses itu yang ngebangun lu bahwa nanti lu akan menjadi seperti apa itu. Oke Podcast, obrolan karyawan. Hai, balik lagi bersama gue Firman Fauzan di Oke Podcast. Kali ini gue bareng Bang Krisna Yuhui. yang dulu jadi hostnya ya. Ya, amin ya Allah. Berarti kalau udah kalimat yang dulu, berarti aku akan dilengsarkan digantikan. Semangat. Iya kan untuk sekarang semangat guys. Dikudeta untuk sementara. Jangan sementara. Iya, kan nanti pasti dong ada keinginan untuk mengkudeta kembali jabatan sebagai host Oke Podcast. Kita ganti-ganti aja. Oh, iya. Sesuai kebutuhan. Demand and supply. Oke, Bang Krisna gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya sehat. Jadi sebenarnya gue gak perlu ngenalin Bang Krisna lagi ya, karena udah sering mejeng di Oke Podcast ya gak sih? Ada muncul terus di konten Kamadik ya. Tapi tergantung juga man. Kalau gue ada seringnya di belakang panggung juga. Oh iya. Iya. Emang Kamadik punya panggung? Maksudnya istilahnya di belakang kamera. Oh, belakang gitu. kamera. Nah, karena seringnya di belakang kamera, coba kita kenalan dengan Bang Krisna dari sisi lain. Jadi Bang Krisna, mungkin bisa kasih tahu dulu nih nama lengkapnya apa, nama panggilan malamnya, enggak nama panggilan biasa aja. Panggilan malam. Siapa tahu kan punya ya. dan dulu kuliah di mana gitu. Oh, oke. Kenalin, nama gue Krisna Boy Pratama ya. Nama kecil gue di sekitar rumah dipanggil Na atau enggak Watuk gue. Watuk? Iya, Watuk. Batuk. Oh, Batuk. Nah, tadi apa aja nama? Nama dulu kuliah di mana? Gue kuliah di Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara di Kendari. Oke. Iya, ngerantau gue selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun Kuliah di sana, gue ngerantau. Tapi gue bukan cuma ngerantau juga, tapi ada banyak beberapa kegiatan-kegiatan di luar kampus. Gue malah aktifnya di luar kampus, bukan di kampus. Kehidupan gue. Oke, jadi lo tuh kalau dikategorikan mahasiswa kupu-kupu? Enggak. Gue nggak pernah pulang ke rumah gue. Wah, berarti ini dong, kuba-kuba. Apa tuh? Kuliah Bang Toyib, gak pernah pulang. Nggak pernah pulang. Boleh gak masuk? masuk. Itu gue baru tahu. Itu emang ada istilah kuba-kuba. Gak ada sih, gue baru bikin sekarang. Kuliah Bang Toyib, karena gak pernah pulang kan. Jadi apa namanya? Karena gue lebih sibuk di luar kampus gitu ya. Kalau teman-teman gue kan habis selesai kuliah pulang atau enggak nunggu jam kedua gitu kan. Ya gitu-gitu aja. Tapi kalau gue kuliah terus gue ke radio. Oh, ke radio nih. Gue ke radio. Bisa ceritakan nih kok bisa jurusan lu apa? Jurusan gue ilmu komunikasi. Oh, sama lah ya. Apa namanya? Ya kalau dibilang untung-untungan iya sama. Linear. Iya. Tapi kok justru bisa aktif di radio di luar kampus sih? Itu gimana ceritanya tuh? Menarik nih. Jadi Batuk Pak Haji. Ini gue di mood ya? Itu ini dong, kepak sayap kebebasan. Juno Subasa. Iya, bahaya. Oke, kita lanjut aja. Oke, nah jadi pertama kali gue di Kendari itu gue pernah berpikir gue tarik dulu nih. Apa? Celana lu. Jadi kan dulu kita belum kenal. Oh iya. Jadi gak mungkin dong narik celana gue. Celana Firman yang mana gue tarik waktu itu ya? Jangan Firman yang nyanyi. Susunya. Lanjut. Ya gue ada cerita buruk sama kameramen kita lah. Jadi kalau ditarik ke belakang kisah gue dulu kan waktu gue anak yatim. Apa? Ya gue anak yatim. Oh, anak yatim. Jadi gue hidup udah tinggal sama nyokap gue doang, berdua. Karena gue anak tunggal, anak yatim. Yang menghina Anda. Yatim itu tidak punya bapak. Anda menghina. Saya juga yatim. Berarti saya yang menghina dong. Anda. Kita dapat pahala dari dia nih. Jadi lanjut. Jadi gue udah tinggal sama nyokap, gue tinggal berdua doang. Gue tunggal dan tinggal sama nyokap. Akhirnya gue ngerantau, gue pindah ke Kendari. Karena pertama, kenapa gue milih Kendari? Ada beberapa keluarga dari nyokap gue yang masih ada di sana. Karena kebetulan juga akademisi yang di kampus. Jadi ya kalau kita bilang bahasa nyokap gue, kalau ada apa-apa atau tinggal masih bisa sama om di sana. Nah, gue mikirnya, situlah. Tapi gue mau di sana jurusannya sesuai apa yang gue mau. Pokoknya gue di sana dimasukin harus ekonomi manajemen.
Wow. Tapi gue kurang suka meskipun gue suka matematika, tapi gue nggak suka yang namanya hitung-hitungan ekonomi. Oke. Karena ribet banget kan. Tapi gue bilang ya udah boleh, tapi itu pilihan kedua. Oke. Pilihan pertama gue ilmu komunikasi gitu kan. Nah, kan kalau kita masuk SNMPTN kan lu boleh milih 2 universitas, 3 jurusan. 3 jurusan, benar. Jadi satu universitas itu pilih salah satu, lu mau yang ada 2 jurusan atau 1 jurusan. 1 jurusan, iya. ya. Nah, gue SNMPTN gue pilih cuma 1 universitas, gue nggak pilih 2 universitas. Unhalu. Universitas Halu Oleo di Kendari. Nah, itu jurusan pertama gue ilmu komunikasi, jurusan kedua gue ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen. Dan langsung lulus SNMPTN gue di ilmu komunikasi. Oke. Jadi salah satu di SMA gue, SMA Negeri 113 yang kalau dibilang mungkin lulusnya ke arah timur ya. Orang kan tetap milihnya kan pasti barat ya, sekitar mungkin Sumatera atau apa gitu. Yeah. Ini gue ke timur, yang paling jauh sih kalau nggak salah yang di SNMPTN ya, itu gue di Kendari di Sulawesi Tenggara. Nah, waktu zaman gue SMA itu, gue nggak pernah minta uang ke nyokap. Wih, boleh dicontoh tuh. Iya. Ya gue minta uang ke lu aja. jadi kameramen. Jadi gue emang ini man, gue nggak pernah minta uang ke nyokap gue. Oke. Kok bisa? Sebisa mungkin gue bisa hasilin duit sendiri. Ya meskipun kalau dikasih gue ambil. Oh iya. Kalau dikasih, bukan gue yang mau minta ya. Bukan minta ya. Bukan minta. Tapi kalau ada duit nggak? Ini, ya gue ambil. Tapi gue usahakan gue nggak pernah minta kayak, mah ada duit segini nggak? Gue mau jalan keluar enggak. Nah makanya waktu itu gue diperkenalkan kelas 1 SMA sama yang namanya JKT48. Waduh. Ini tarik ke belakang dulu ya. Oke, kita tarik ke belakang dulu ya. Jadi jauh ya. Mungkin ini sejarahnya lu ngambil sejarah ilmu komunikasi mungkin ya. Oke, JKT48 ada apa dengan idol band X Nabila ini dan X Melody? Nah, jadi waktu di JKT48 ini udah ada tim K3. Oh, tim K3. Iya. Berarti tahun 2000 berapa ya? Itu 2000 kalau gua enggak salah ya, itu sekitar ada 2012-13. Iya. Pokoknya kelas 1 SMA gue itu 2012-2013. Itu udah ada trainee OSI gue dulu namanya Sisil. Nah, kenal gak ya gue? Itu FYI aja, pada zaman itu Sisil adalah member yang dibully sama semua fans-fans JKT48. Wah, kenapa tuh dengan Sisil? Gue nggak tahu apa bagaimananya. Pokoknya banyak orang tuh nggak suka sama Sisil. Iya, oke. Buktinya gue dulu pernah datang antri untuk beli PP namanya ya, fotopack. Iya, fotopack. Fotopack harga 50.000, lu bisa ngambil random dan isinya tuh random ada 5 foto. Iya. Iya kan? Dan punya si Sisil ini gak ada yang beli. Bukan, kan kita random kan? Oh, kita random. Oke, gue udah pernah dapet. Akhirnya gue naik ke F, itu kan F4. F4 tuh teater. Iya. Gue naik ke FX kan, di FX. Iya, di FX. Gue naik ke F6 atau F berapa yang food court. Lagi makan sama teman gue. Ini ada rame juga nih, ada yang wota-wota juga kan. Tiba-tiba dia rame sendiri, heboh sendiri. Gue ngeliat ada PP-nya Sisil nih, foto packnya Sisil ditaruh di lantai, diinjak-injak. Waduh. Disobek sama dia. Wah, maksudnya ya gue meskipun kita idola yang gak harus idola banget, tapi kan seenggaknya ada seseorang idola yang lu suka dan ini sebenarnya dibenci sama yang lain gitu. Tapi gue tetap gue tetap sampai sekarang tetap Sisil. Gitu. Ya. Dan waktu ketika lu lihat foto Sisil dirobek terus diinjek-injek, lu ngajak ribut gak kayak di adegan ending kayak gitu? Enggak lah, tapi maksudnya lo sialan, sini ribut sama gua gitu gak? Kagak. Jadi ya kagak. Diem aja. Jadi ya udah. Ya makanya kan gue bukan yang seseorang yang fanatik banget, meskipun gue suka, tapi gue bukan yang apa-apa yang keluar-keluar gitu. Mabuk osi lah ya. Iya, gitu. Jadi ya udah sewajarnya aja gue gitu kan. Nah, waktu di JKT48 ini kan kita ngoleksi fotopack tuh. Iya. Itu kan ada namanya dalam wota tuh ada WTS, WTT, WTB. Want to buy, want to sell, want to trade. Oke. Jadi lu kalau punya fotopack lu juga punya, lu ngejual nggak? Kalau lu bilangnya WTT deh, misal WTT deh. Ya udah, lu ada ini, lu nanya ke gua, lu ada foto ini nggak? Jadi kita trade aja. Iya. Tuker gitu kan. Kalau buy, berarti lu beli. Kalau sell lu ngejual gitu kan. Nah itu sehari gua ngejual foto. Jadi gua tuh datang ke FX tuh bisa Sabtu Minggu rutin. Cuman buat ngejual. Itu ngejual foto. Tapi official. Tapi di satu sisi gua juga ngoleksi foto packnya Sisil. Oke. Jadi dulu kalau kita wota ada namanya itu kitab suci. Kitab suci isinya foto album tapi foto-foto member. Ya, foto-foto member itu sampai sekarang gua nggak tahu ya. Di Twitter dulu banyak yang ngejual-jual juga tuh foto-foto kayak gitu. Jadi lu bisa nyari ya WTS atau WTB gitu kan. Nah, terus gua sehari misal Sabtu gua pergi nih. Gua bisa ngasilin duit misalkan sekitar 140.000.
Atau misalkan 200 kalau lagi untung-untungnya banyak yang itu beli dari atau yang jual foto aja kan. Iya. Ya, lumayan tuh ya. Lumayan makanya kan. Cuman nyokap gue taunya Sabtu Minggu gue keluar gitu loh. Oh iya. Padahal gue Sabtu Minggu gue keluar gue jualan gitu. Gue jualan. Jadi gue dapat duit sendiri, gue konsumsi juga gitu. Tapi gue nggak pernah minta sama nyokap, sekali lagi gue bilang gitu kan. Nah abis dari situ itu menjadi pegangan gue tuh, gue harus bisa ngasih duit sendiri meskipun sedikit, tapi gue bisa ngasih orang tua dan nyenengin diri sendiri juga gitu kan dari situ. Nah makanya pada saat dari Wota itu juga akhirnya gue megang teguh nih waktu gue ke Kendari, gue ngerantau, gimana caranya gue kuliah, gue nggak minta duit kan, gue udah dibiayain. Gue nggak dapet beasiswa. Gue nggak dapet, bisa ditawari beasiswa tapi gue nggak mau karena persyaratannya begitu sulit. Iya. Karena lu kalau di tempat gue tuh lu harus tinggal di asrama dulu selama 3 bulan misalkan. Wah. Dan itu nggak boleh keluar, lu di dalam terus. Itu yang repot buat gue. Iya, bagi lu yang suka berekspresi mungkin ya, bersosialisasi, suka keluar. Itu ngekang banget kayak penjara. Makanya gue nggak mau beasiswa. Oke, gak mau beasiswa. Meskipun bisa gitu kan. Terus akhirnya waktu gue di Kendari itu gimana caranya gue dapat duit? Gue masih belum masuk kuliah. Itu 2014 Agustus tuh, sekitar Juli gue udah Juli akhir gue udah datang ke Kendari karena daftar ulang kan. Jadi waktu pas gue datang tuh gue sempat ada mikir gimana kalau gue kerja di Dosmering, pencucian mobil. Pencucian mobil, pencucian motor gitu kan. Jadi gue mikirnya gue masuk kuliah sambil pagi, kerja. siangnya nanti gue bisa kerja nyuci mobil atau nyuci motor. Iya, ntar kalau misal gue ada masuk sore atau apa, gue kuliah lagi. Part time lah jatuhnya. Part time. Tapi kalau misalkan mikirnya nanti gue tinggal deal-dealanin sama yang punya tempat, apakah gue boleh sambil kuliah, nanti kalau ada jadwal gue kuliah atau ini gampang lah, nanti gue mikirnya di situ. Iya. Terus akhirnya lo kerja gak di cuci mobil motor? Jadi karena dulu fun fact juga, gue suka banget sama denger radio dari zaman gue kecil. Radio apa yang suka lu dengerin? Apalagi lo orang Jakarta nih, paling gak jauh-jauh dari Prambors, Gen, Female. Nah, sayangnya di sana harus punya internet untuk akses radio Jakarta. Jawab dulu, lo suka radio apa? Oh, untuk sekarang apa dulu? Dulu gue Gen FM. Gen FM. Gen FM. Gen FM banget lah ya. Gen FM banget, gue dengerin 98,7 Gen FM. Kemal sama TJ. Oke, lanjut ke yang sekarang. Nah, jadi pada saat abis dari situ, gue suka denger radio karena gue masih kecil, gue suka yang namanya orang tuh berisik di deket gue. Ada suara-suara. Makanya kalau misalkan masih kecil gue suka digendong, gue suka denger orang ngobrol. Iya. Nah tapi karena mungkin nyokap gue capek atau apa, gue sering ditinggal disetelin radio karena ada orang-orang ngomong lagu-lagu gitu kan. Makanya sampai sekarang kadang-kadang gue kalau tidur, yang penting TV gue nyala, gue tidur. Yang penting ada suara. Berarti lo kalau dibawa ke gunung gitu kan tersiksa banget kayaknya ya? Enggak juga. Lagi sepi-sepi. Iya sih, sedikit sih karena sunyi banget. Iya, tapi kadang ada loh audio-audio di gunung. Beda juga audionya. Yang serungi. Ya. Merinding ya bang. Iya makanya gue juga takut kalau itu. Ya mungkin terkadang gue juga berani. Nah habis dari situ gue suka denger radio. Gue ada inisiatif, coba gue iseng denger radio. Gue iseng semua iseng karena doang, bukan karena inisiatif, gue karena iseng aja. Ada radio nggak ya? Gue mikir kayak gitu. Kalau inisiatif kan kayak gue pengen. Iya, ini harus. Kan, ini ada kayaknya ada radio gue denger. Ini gue nggak kayak iseng aja. Coba deh gue nyari ada radio nggak di sekitar di Kendari ini apa ya? Gue nyetel dengar cari-cari frekuensi. Sebenarnya ada satu radio namanya Radio Suara Kendari, Radio Ska kan. Nah itu lagi buka penawaran lagi buka pencarian penyiar. Oke. Tapi mungkin karena bukan jodoh gue udah nyari kemana-mana. Gue udah dikasih tahu sama teman gue yang di Kendari katanya ada di sini, nggak pernah dapet. Iya. Akhirnya ya udah gue dengar radio lagi. Pas gue cari ada satu radio yang keren banget, logatnya logat Jakarta, lagunya update banget. Yang bener-bener lu kalau lagi denger radio di Jakarta, jadi nyantai, kayak misalkan gue jadi kayak serasa lu jadi homesick gue tuh jadi udah teratasi jadi merasa gue masih di Jakarta. Ketika ngedengerin radio itu serasa balik ke Jakarta lagi. Iya, makanya akhirnya gue jadi fans denger itu terus. Gue yang request terus, gue dengerin dari pagi, siang, sore, malam. Dan karena sering request kan, jadi mungkin penyiar jadi tahu, yang ini request lagi, ini request lagi. Candu banget lah ya. Candu banget. Ya, makanya. Nah, terus gue iseng-iseng nyari di Facebook, Twitter kayak gitu kan. Nah, di Facebook tiba-tiba di grupnya gue ngeliat kok ada tante gue di sini. Oh gitu. Fanpage-nya dia di like gitu, fanpage-nya si radio gue. By the way, radio gue M Radio Kendari. M Radio Kendari 105,8 FM. 105,8 FM. Nah terus akhirnya gue tanya sama tante gue, Kak, ini M Radio Kendari, kok kakak tahu ya yang di Kendari ya? Oh dulu zamannya gue masih sekolah itu teman-teman gue sama gue yang ngebangun katanya gitu. Maksudnya yang sering ngumpul
suka-suka denger lagu atau apa, mending kita bikin radio gitu loh. Teman-temannya dia dulu waktu dia sekolah gitu kan. Kenapa? Enggak, gue suka denger radio Radio Kendari gitu. Coba tanyain Kak, ada lowongan nggak atau ini gue mau coba, gue bilang. Dan akhirnya lewat tante lo itu jalan lo untuk bergabung dengan M Radio. Iya, dan ternyata waktu itu tante gue ngasih tahu, Dek, lu datang hari Jumat abis sholat Jumat di M Radio Kendari. Gue tahu sih radio, gue udah tahu gitu kan. Oh oke, habis sholat Jumat gue datang, terus ketemu sama yang nama Eci katanya. Eci itu PD-nya, program direkturnya. Oke, pas datang gue ketemu, ternyata Eci itu sama gue masih ada satu keturunan dari kakek-kakek gue. Keluarga besarnya masih ada. Saudara gitu. Iya masih. Oh ternyata ini. Nah akhirnya. Jadi sebenarnya juga masuk dunia kerja itu, apalagi kayak radio, sebenarnya bukan dilihat dari lu orang dalamnya, tapi kemampuan lu. Okay. Iya makanya gue waktu pas gue masuk di radio, gue dites siaran. Gue nggak tahu harus ngomong apa gitu loh. Gue nggak tahu gue harus ngomong apa, dan gue langsung dipartnerin, duduk set, ada lu nih, lu udah penyiar lama. Tiba-tiba coba lu tandem sama Chris, lu tandem sama temen gue itu Leo Pradana yang kemarin kita live bareng. Kopi itu ya? Iya yang kopi di live Kamadik, lu tandem bareng ngobrol. Oke, dibuka sama Leo. It's 105.1 FM di Cozy Station untuk di Telkomsel Cozy Corner bareng sama gue Leo. Terus gue langsung nyaut tuh. Yuk balik sama Krisna juga di sini gitu kan. Oi Kris, ini lagu yang abis kita dengerin lagunya sedih banget ya katanya. Dan terus gue langsung nyaut aja gitu, kayak ibaratnya gue udah profesional banget gitu. Harus tektokannya harus nyambung banget. Dan harus profesional banget. Gue bilang yang oh iya nih lagunya sedih banget Leo, gue bilang kan. Banyak banget orang yang ngomongin ini, viral juga lagunya. Terus ditanya sama Leo, emang lagunya tentang apa sih? Gue skip di situ. Ya, karena gue nggak tahu itu lagunya Wiz Khalifa sama Charlie Puth, When I See You Again. Zaman FS Ferius dan ada kejadian crash. Iya itu kan harus siapa? Paul Walker ke sini? Iya Paul Walker yang harus meninggal itu kan. Makanya dibilang lagunya sedih banget karena meninggalkan sahabat-sahabatnya gitu kan. Dan gue nggak tahu di situ. Oke. Dan akhirnya itu jadi cambukan lo untuk belajar terus. Iya dari situ. Nah abis itu kata Kaici juga, ini anak powernya udah bagus, logat udah nggak usah dibuat lagi gitu kan. Paling tinggal ditambah lagi dipoles edukasi tentang musik dan wawasannya lagi gitu kan. Ditanya, lu dengar lagu apa? Jepang, gue bilang. Terus? Sebelumnya ya gue Jepang, gue dari kelas gue SD. Ya, pokoknya Jepang lah ya. Gue masih kecil umur 6 tahun 7 tahun gue dicokokin lagu Linkin Park. Gue tahu semua lagu Linkin Park. Next pindah ke SMP, lagu gue emo, hardcore, death metal. Iya. Maksudnya yang sejenis seperti itu. Iya, paham. Gue SMA kelas 1, gue dengernya Korea full. Gue fanboy. Masuk kelas 2, gue jadi suka Jepang. Gara-gara temen gue nonton High School DxD. Wah, High School DxD, Eci kan? Ya kan, semi-semi. Gara-gara ini, apa namanya? Akeno. Wah, gue hafal banget. Oke. Ya itulah, akhirnya gue suka Jepang, denger lagu Jepang. Pas gue masuk di radio, lu suka sama satu lagu atau satu genre, tapi lu harus update lagu-lagu terbaru juga, karena lu muter lagu bukan yang lu suka, tapi apa yang orang lain dengar, yang orang lain dengar. Oke, menarik gitu. Nih cerita dari entertainnya kan, dari mulai JKT gitu kan. Ya, mulai dari situ gue di Kendari juga bukan cuman jadi penyiar radio ya. Tapi jadi apa juga? Gue juga stand up comedian. Wow. Jadi ya kesibukan gue yang tadi gue bilang, gue bukan cuma di kuliah pulang, malah kuliah gue nggak pulang, gue sering nongkrong ngumpul. Dan alhasil di bulan keberapa gue udah nggak tinggal sama om gue lagi, gue akhirnya ngekos karena kesibukan di luar kan. Ya nyokap gue taunya gue sibuk di luar dong, nggak kuliah, padahal kuliah tapi urusan birokrasi yang bikin sudahlah. Masalah begini kan, ya kita nggak bisa bohong lah. Cuman itu lagi namanya pendidikan, yang kita asah adalah pola pikir kita, mindset kita. Bukan masalah duit yang lu gunakan berapa banyak, siapa orang dalam yang lu punya. Tapi kalau lu mampu untuk mengasah pola pikir dan menyelesaikan kuliah lu dengan apa yang lu punya dari hasil pikiran lu, justru itu bisa lebih itu malah jadi menonjolkan kualitas lu gitu sebagai seorang manusia. Itu malah menjadi suatu hal yang sukses di situ gitu loh. Makanya gue sampai meskipun dunia kampus kita nggak bisa ngomong gimana, pasti ada orang oknumnya. Tapi gue nggak pernah mau main di situ. Birokrasi gue nggak mau main di situ. Jadi bener-bener ya gue kalau maju, oke, gue udah siap.
lu tes gue bisa. Kalau misalnya gue ini, oke, gue salah, gue perbaikin, gue revisi gitu. Gue nggak mainin ya orang-orang dalam atau apa di situ. Menarik banget ya dari tadi ceritanya. Pokoknya perjuangan banyak banget di dunia entertain. Sebenarnya masih bisa banyak lagi. Iya. Nanti next lah. Iya, lebih mengkerucut lagi nih apa yang kita bahas. Mengkerucut lagi. Intinya ini perjalanan hidupnya Bang Krisna ya di entertain. Tapi gak tapi sih, gue pengen denger lagi nih Bang. Sekarang kan ya dengan adanya TikTok dan sebagainya, apalagi di TikTok ada challenge yang apa sih itu duet sama penyiar tau gak sih? Stitch ya? Iya. Gue gak tahu sih, gue baru di bikin Stitch TikTok gitu. soalnya. Baru bikin TikTok. Sorry ya, jadi gue bukan pengikut arus utama gitu. Nah ada tuh duet kayak gitu dan apalagi dengan adanya podcast kayak gini kan orang banyak yang tertarik gitu. Banyak juga yang mulai ya masuk ke dunia gini dan ya kalau kita ngomong ribuan mungkin ribuan gitu. Dan dari ribuan itu yang tumbang juga sangat banyak yang cuman bertahan di tengah jalan. Menurut lo gimana sih Bang ngeliat fenomena ini, banyak orang masuk tapi banyak orang tumbang juga dan cuman sedikit yang tahan gitu di dunia ini dan akhirnya menghasilkan karya. Apa sih? Sebenarnya kalau menurut gua dari berbagai macam entertain ya, berbagai macam platform juga. Kan kalau lo fokusnya tadi nyeritain di dunia penyiaran ya dan podcast itu kan gue lebih fokus untuk di apapun yang menggunakan suara. Gue juga suka voice over. Gue juga isi iklan di radio gue. Gue yang voice over, gue yang kepala produksi iklan. Intinya lebih banyak di dunia tarik suara lah ya. Iya, tarik suara sih, suara. Tapi di Instagram gue juga suka nge-cover gitu. Gue suka cover-cover Jadi lagu. Gimana pandangan lo terhadap fenomena? Nah, untuk fenomena ini sebenarnya sampai sekarang pun gue juga kalau dibilang ya agak susah untuk tetap mencoba untuk konsisten. Hanya itu intinya. Kalau misalkan kita lihat banyak yang mau, karena mungkin dijanji-janjikan dengan berbagai macam yang di depannya tuh uang karena endorse, uang karena ya lu jadi selebgram, siapa yang nggak mau yang jadi terlihat influencer atau apa itu, siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi kan kalau untuk tetap konsisten pada kuncinya suatu proses itu yang sulit menurut gua. Makanya banyak yang tumbang juga. Toh juga kayak kita ini kayak Fauzon juga atau apa, kalau lagi ada konten gitu kan, paling biasanya kalau lagi ayo gitu, tapi pasti akan ada yang susah untuk konsisten karena mungkin ada kesibukannya atau mungkin ada banyak hal-hal faktor di belakangnya gitu, fokus lainnya. Nah itu berpengaruh juga sama mungkin yang lain-lainnya juga seperti itu gitu kan. Ya mungkin dia mau tapi di belakang itu ada proses faktor yang dia membuat untuk konsisten pun agak sulit itu sih. Dan mungkin ini terakhir ya Bang. Ya nggak seru banget tuh kan udah lagi. Nih sama orang tandain Bukit, lagi kan sama orang Bukit Tinggi udah dikasih tahu ada. Bisa lebih lama nggak sih? Mungkin di part 2. Ya ini part 1 dulu aja. Jadi gue mau nanya kayak gini. Tadi lu juga udah nyinggung dijanjikan dengan ketenaran kan? Iya. Menurut lo kalau niat dari awal untuk mencari ketenaran itu gimana? Sekarang itu ya gue gak tahu, gue cuma lihat dari si temen gue aja, mereka masuk ke dunia podcast dan sebagainya, ya biar gue dapat money gitu, biar monetize podcast akun Anchor gue di Spotify dan sebagainya. Nah, menurut lo gimana dengan fenomena orang masuk ke dunia entertain itu hanya untuk mengejar money gitu, bukan mengejar kualitas karya? Sebenarnya kalau apapun itu yang kita incar adalah uang dan uang, itu nggak akan pernah habisnya juga. Karena kalau kita udah dapat misalkan lu ngejar sesuatu, lu udah dikasih duit 10 juta. Lu pasti akan, kayaknya gue bisa lebih lagi dari 10 juta deh. Tapi dia nggak tahu apa di belakang itu yang harus prosesnya dipersiapkan gitu. Makanya gue kalau di radio, gue juga buat skrip, buat chart M Top 40, itu tanggal lagu-lagu Top 40 di radio itu gue yang buat juga, buat iklan tadi gue juga MC, gue juga punya podcast. Terus gue juga sebenarnya kalau diomongin satu-satu mungkin agak lebih panjang lagi ya, tapi banyak banget lah ya. Iya, tapi kalau misalkan kita bilang sesuatu hal dia mau lebih menjanjikan yang kesuksesan seperti itu, menurut gua nggak akan bertahan lama gitu loh. Karena sejatinya orang-orang yang kita lihat juga sekarang ini, selebgram atau apapun yang ada di TV, di YouTube yang kita lihat, itu mereka pasti ada cerita-cerita di belakangnya juga dengan proses-proses yang kita nggak pernah tahu gitu. Jadi orang selalu bilang, ya itu benar juga bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena dari proses itu lu bisa evaluasi apanya nih, lu punya circle pertemanan, lu punya ada teman-teman lain lagi yang saling support, yang nggak support ya udah biarin aja gitu kan. Nah dari proses itu yang ngebangun lu bahwa nanti lu akan menjadi seperti apa itu. Berarti kuncinya adalah proses ya Bang? Kuncinya proses. Proses kuncinya, dan mungkin tadi Bang Krisna udah mention sih
mereka gak tahu gitu perjuangan di balik layar, entertain dan sebagainya. Ya, kayaknya itu bisa jadi tema podcast kita ke part 2 deh, di part 2. Wah, boleh. Besok ya. Besok jadi bersambung gitu. Jadi bersambung, nantikan kami di part 2-nya terkait apa ya timeline-nya ya. Yang enggak tahu. Iya, ya pokoknya terkait dunia belakang entertain. Bisa dikuak lebih banyak sebenarnya. Bisa dikuak. Di breakdown lebih dalam. Lebih dalam. Dan ya kita udah di penghujung podcast. Ya kan? Masih bersama saya yang sedang mengkudeta Bang Krisna. Masih mencoba untuk so asik. Karena orangnya so asik sih, jadi gue bingung. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe YouTube channel kita, Instagram kita, ada juga Instagram firman.fzn ya. Apa sih Bang? Hafal gua. Terus kameramen kita ada Fauzan Jamias. Ya kayak udah capek tuh, udahlah kita tutup aja. Dan Instagram saya ya udah tahu sendiri. Ya, jadi intinya terima kasih udah menonton Podcast pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bye.